Apel peringatan bulan ketiga tahun 2018 dimulai. Persiapan pasukan apel. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing komandan peleton berada di samping barisan. Kerjakan! Bupati Lamongan bertindak selaku pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel dipimpin Komandan apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Lapor. Pelaksanaan apel bulan bakti ketiga siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti semua peserta dan undangan. Undangan dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku,
dipimpin pembina apel. Untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti seluruh peserta apel dan undangan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Laporan Ketua Panitia Bulan Ketiga tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Lamongan, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Lamongan, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Pengawas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang kami hormati Honor MPS Grondong KUD Minatani beserta jajarannya, yang terhormat semua undangan dan peserta apel Bulan Ketiga Nasional di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua
sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di halaman MPS Brondong KUD Minatani ini untuk melaksanakan apel dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional yang diikuti oleh seluruh komunitas perusahaan atau instansi sewilayah Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami akan sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan apel Bulan Bakti K3 2018 perusahaan sewilayah Lamongan dengan tema Bulan K3. Melalui budaya keselamatan dan kesehatan kerja, K3 mendorong terbentuknya bangsa yang berkarakter yang diselenggarakan pada pagi ini. Latar belakang kegiatan yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional. Yang ketiga, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 466-6189-108/5 Tahun 2017. Maksud dan tujuan melaksanakan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Bulan Kampanye K3 Nasional khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Bentuk kegiatan yang pertama, apel Bulan K3, yang kedua, penyerahan penghargaan K3, yang ketiga, simulasi kegiatan K3 meliputi yang pertama simulasi penanggulangan kebakaran, simulasi petugas P3K, senam K3, dan pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan hari ini tanggal 15 Januari 2017 bertempat di MPS Brondong KUD Minatani. Peserta upacara terdiri dari 33 perusahaan di wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh komunitas K3 Lamongan dengan didukung oleh Disnakertan Provinsi Jawa Timur serta Disnaker Kabupaten Lamongan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama, MPS Brondong KUD Minatani, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, PT Eastern Logistik, PT Maju Melaju, PT Omya Indonesia, PT Everex, PT Lati Prayogi, Bank Daerah Lamongan, PT Bumi Menara Indonesia, PT Siaptek, PT Hatni, PT Yuangfeng, PT Bulyet Indonesia, MPS Tani Mulyo, PT Vikaris Kosmetik, PT Sitipam, PT Starfood Indonesia, SPBU Dinoyo, PT Lintek, PT Bumi Lamongan Sejati, PT 69, PT Radar Utama, PT Mustika Dharma Jaya, Rumah Sakit Muhammadiyah Babat, RSI Nasrul Umah, PT Superior Prima Sukses, PT Petrokimia Babat, SPBE Sri Mukti, RSU Suyudi, SPBU Talun Sukodadi, PO Wiji Hotel Mahkota, RSUD Sugiri, PT Sirat Produs, PT Wira Inti Nurmala, Rumah Sakit Intan Medika, SPBE Lamongan Gas Lestari, PT Cahaya Indah Madya Partama, PT Profilmas, PT Tri Ratna Diesel, SPBE Catur Mitra LPG, Rumah Sakit Arsi, SPBE Anak Gresik, RSA Fatimah, PT Dok Lamongan Pantai, Madekan Group, Barokah, PT Hutama Karya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan, SPBU Turi, PT Kebun Tebumas, PT Ladang Hijau, Bank Jatim Lamongan, PT Linggarjati. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana berjalan dengan lancar. Demikian laporan panitia kegiatan peringatan bulan K3 tahun 2018. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Pembina Apel. Pasukan istirahat. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan, Saudara Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Instansi Kabupaten, para undangan dan peserta apel yang berbahagia. Pada apel bulan K3 tahun 2018 ini akan saya bacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai berikut. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan ridhonya kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri peringatan Hari K3 Nasional tahun 2018. Pelaksanaan bulan K3 tahun 2018 ini merupakan tahun keempat bagi bangsa Indonesia yang secara terus-menerus berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020. Sedangkan tema pokok bulan K3 tahun 2018 ini adalah melalui budaya keselamatan dan kesehatan kerja kita bentuk bangsa yang berkarakter. Saudara-saudara yang berbahagia, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, antara lain fasilitas transportasi, baik udara, darat maupun laut, serta sarana prasarana K3 agar pelaksanaannya tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sejumlah kasus kecelakaan kerja terjadi belakangan ini, seperti kebakaran dan runtuhnya konstruksi, serta peledakan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kecelakaan kerja berdampak pada kerugian material, korban jiwa, gangguan keselamatan, dan gangguan proses produksi. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. Apabila kita perhatikan data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus. Sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga terjadi mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus. Salah satu kasus penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 di tempat kerjanya. Saudara-saudara peserta apel yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, peralatan, aset, dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, dalam rangka mendorong terlaksananya perlindungan K3 yang efektif dan efisien, meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka upaya yang paling tepat adalah menerapkan sistem manajemen K3 sebagaimana amanat pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan telah diatur pula dalam peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Saudara-saudara yang berbahagia, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3 sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah, lembaga, masyarakat industri untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Untuk mendukung upaya pelaksanaan K3 pada tahun 2017 telah dilakukan beberapa hal, antara lain menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
Di samping itu juga meningkatkan jumlah pengawas spesialis bidang K3. Kemudian yang lebih penting adalah meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga K3 dan pemeduli K3 serta meningkatkan kesadaran tenaga kerja dan masyarakat melalui peningkatan jumlah personil K3. Selanjutnya diharapkan untuk terus memperbanyak perusahaan yang mendapat penghargaan K3 dan terakhir pembentukan unit reaksi cepat pengawas ketenaga kerjaan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus mengembangkan dan membudayakan K3 sebagai bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa dan negara. Demikian sambutan saya, dan akhirnya dengan memohon bimbingan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya peringatan Hari K3 yang dilanjutkan pelaksanaan bulan K3 nasional tahun 2018 dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana, dan semoga apa yang kita kerjakan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, ditandatangani M. Hanif Dagiri. Terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami berkumpul untuk dapat melaksanakan apel memperingati bulan K3 tahun 2018. Jadikanlah peringatan apel ini sebagai momentum untuk mengingatkan kami tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam keseharian kami khususnya, dan dalam jiwa seluruh pekerja di area Lamongan pada umumnya. Ya Allah yang Maha Kaya, dengan segala nikmat sehat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, berikanlah kami kesehatan dan kelancaran untuk dapat memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang telah mempercayakan kepada kami sebagai bagian yang peduli dengan keselamatan kerja. Ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, curahkanlah selalu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rasa selalu ingin berjuang di jalan-Mu untuk mencari rezeki yang halal bagi kami dan keluarga kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Pelaksanaan apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin Komandan Apel. Pembina Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Pasukan diistirahatkan. perhatian semuanya.
Istirahat di tempat. Gerak. Prosesi penyerahan penghargaan. Penghargaan bidang K3 telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Januari 2018 sekaligus dimulainya bulan K3 Nasional tahun 2018. Penghargaan yang diterima perusahaan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut. Zero Accident adalah penghargaan kecelakaan kerja nihil yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnaker Transprovinsi pada perusahaan yang tidak terdapat kecelakaan kerja. P2 HIV/AIDS adalah penghargaan bagi perusahaan peduli HIV/AIDS. SMK 3 adalah penghargaan tertinggi dalam bidang K3 yang mana perusahaan tersebut telah memenuhi dan mencukupi ketentuan-ketentuan sebagaimana kriteria yang ditentukan sejumlah 166 item dan telah dilaksanakan secara terintegrasi di perusahaan. Dan perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan untuk penghargaan Zero Accident: MPS Brontong KUD Minotani, Bank Daerah Lamongan, Matekan Group, PT Eastern Logistik, PT Serat Produce, PT Omya Indonesia Plan Paciran, RSUD Dr. Sugiri, PT Maju Melaju, PT Hutama Karya, PT Hatni, PT Tanjung Kodok Beach Resort, PT Bumi Lamongan Sejati, Maharani Zoo, MPS KUD Tani Mulyo, PT Petrokimia Unit Penjernihan Air Babat, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, RSIA Fatimah, RS Nasrul Ummah, PT Starfood Internasional, PT Lingstek Duta Pratama, Hotel Mahkota. Perusahaan penerima penghargaan SMK 3, MPS Brontong KUD Minatani. Perusahaan penerima penghargaan P2 HIV/AIDS, PT Maju Melaju. Mohon berkenan Bapak Bupati Lamongan untuk menyerahkan penghargaan didampingi oleh Ibu Wakil Bupati, segenap jajaran Forkapindo, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Kasulasa SPDMM, pimpinan perusahaan MPS Brondong KUD Minatani. Saya mewakili Pak Gubernur. Ya, biasanya kan ini yang nyerahkan Pak Gubernur. Karena kemarin menteri yang datang, yang Lamongan hanya diwakili satu, selain pembinanya. Ya, terima kasih kemarin pembinanya dapat penghargaan karena kita semua. Ya. Kita tangannya Pak D. Brontong MPS. Ya, selamat ya. Ya, ini dipertahankan dan harus terus ke depan. Menurut saya Pak Kamil, ya, Pak Kamil, menurut saya kita masih kurang banyak perusahaan kita yang mendapatkan penghargaan K3. Bu, kurang banyak Bu di Lamongan. Ya. Kalau bisa tahun depan di atas 50. Ya, siap. Harus bisa lah kita, ya, bisa. Siap, Bapak. Bank Daerah. Ya, selamat ya Pak Bu. Sip. Ya. NGC Group. Selamat Mas Memat. Ya. Datang juga ya. Iya. Selamat. Iya, kemarin yang sibuk di Surabaya ya. Terima kasih ya. Ya. Karena perusahaan-perusahaan ini sudah terstandar. Ya. Makanya ini yang terus kita dorong. PT Serok. Ya. Selamat. Ini Pak. Ya, Pak menghadap. Ya. Lancar Bu ya. Harus tambah banyak.
Selamat ya. Selamat. Itu hasil alam tadi. Ikan ya. Masih ya. Lepaskan ya. Siap. Siap ya. Ikan juga. TKP. Mana nih Bu? Kemarin. Aduk sini Pak. Selamat. Demikianlah Bapak Ibu untuk penghargaan K3 di Kabupaten Lamongan. Di tahun 2017 ada 20 perusahaan yang menerima penghargaan Zero Accident dan 1 perusahaan untuk penghargaan SMK 3 dan 1 perusahaan untuk P2 HIV AIDS. Untuk semua penerima penghargaan bisa kembali ke tempat duduk.